Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau STISIP Imam Bonjol Padang melakukan aksi bersih-bersih pantai di objek wisata air manis di Kecamatan Padang. Masyarakat yang terdampak bencana gunung ruang terus bergulir sebagai wujud kepedulian dan solidaritas. Salah satunya dari mahasiswa disebut sebagai agen perubahan dan pengawal masyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman dan era digital, program ini terus mengalami perkenankan saya memberikan sebuah penafian bahwa hadirnya kami hari ini, baik dari BEM ataupun OKP yang ada di Indonesia, itu adalah bentuk kecintaan kami atas berbagai kondisi bangsa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa kampus dan seluruh mahasiswa Indonesia. Selamat datang di program Dialog Cerdas Mahasiswa dengan tema Ilmu Kewarganegaraan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang cerdas, kritis, dan peduli. Hari ini kita akan berbincang santai tapi penuh makna bersama mahasiswa-mahasiswa inspiratif dari Universitas Al-Azhar. Semoga kita semua semangat ya, karena topik ini sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa masa kini. Di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa aktif di kegiatan sosial. Halo. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa nih? Oh baik, nama saya Amel dari mahasiswa keperawatan tingkat 2. Kalau boleh ceritanya nih sama Kak Amel, menurut Kak Amel apa sih dampak nyata dari belajar ilmu kewarganegaraan bagi Kak Amel sendiri pribadi? Baik, terima kasih kepada Kak Uci. Jadi di sini banyak sekali sih Kak dampak nyatanya, yaitu awalnya saya ini menganggap atau kuliah kewarganegaraan itu hanya teori, tapi ternyata sangat membuka wawasan ya. Nah, jadi di sini saya paham pentingnya berpikir kritis terhadap kebijakan publik, dan itu juga menjaga lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang misalnya itu saya sekarang lagi aktif di program Kampus Hijau nih, yang fokus pada pengelolaan sampah di sekitar universitas. Nah, itu semua berawal juga dari kesadaran yang tumbuh setelah belajar ilmu kewarganegaraan. Wah keren ya, berarti jadi bukan hanya belajar tapi langsung dipraktikkan ya. Karena dosen kami selalu bilang warga negara yang baik bukan berarti diam, tapi yang peduli dan berguna. Nah, pada kesempatan kali ini saya masih bersama salah satu mahasiswa di Universitas Al-Azhar. Halo Kak. Kalau boleh tahu nama Kak siapa nih? Kenalkan, nama saya Dea. Saya dari tingkat 2, prodi ilmu keperawatan. Menurut Kak Dea sendiri nih, kan kakak sempat bilang dulu gak suka nih sama mata kuliah ini, belum tertarik lah gitu ceritanya. Tapi apa sih yang berubah dari mata kuliah ini dari kehidupan kakak sekarang? Nah, iya betul. Kalau saya pikir kewarganegaraan itu pada aturan sangat membosankan, benar-benar bosan ya. Soalnya kan kewarganegaraan itu full dengan materi ya. Tapi setelah ikut diskusi kelas, debat sosial, saya sadar ternyata banyak hal seperti kita berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti korupsi, debat sosial, intoleransi, dan kesenjangan sosial. Nah, di sini saya sedang bersama salah satu mahasiswa yang kritis dan peduli nih katanya tentang ilmu kewarganegaraan. Halo Kak. Halo. Nah, di sini sama Kak siapa nih? Perkenalkan, nama aku Nabila Sakilanone dari tingkat 2, prodi ilmu keperawatan. Nah, sekarang saya lagi sama Kak Bila nih. Kakak ini sebagai mahasiswa yang katanya aktif, kritis dan peduli
penting sekali membangun literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Kalau mahasiswa bisa memilah informasi dan bertindak berdasarkan nurani, mereka akan jadi warga negara yang mampu. Nah, kalau begitu apa sih harapan kamu nih sebagai mahasiswa untuk Indonesia ke depannya seperti apa? Oke, saya harap mahasiswa tidak hanya cerdas akademik, tapi juga cerdas moral dan sosial. Gunakan ilmu untuk membangun bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Baik, terima kasih nih untuk Kak Fani. Terima kasih kata-katanya yang sangat menginspirasi pada siang hari ini. Ya baik, terima kasih. Baik para pemirsa kampus, dari perbincangan hari ini kita banyak belajar bahwa ilmu kewarganegaraan bukan hanya teori, tapi pembentuk karakter. Siswa yang cerdas, mampu berpikir logis dan beretika. Siswa yang kritis mampu menyuarakan kebenaran. Dan siswa yang peduli beraksi nyata untuk masyarakat. Terima kasih untuk para narasumber atas waktunya. Semoga dialog ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa Indonesia di luar sana. Jumpa di program Dialog Cerdas Mahasiswa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa kampus dan seluruh mahasiswa IDA. Dan mahasiswa yang peduli beraksi nyata. Baik, kalau begitu saya di sini sedang bersama salah satu mahasiswa aktif yang di kegiatan. Maaf.